Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hopi Pasuri Rahayu, program studi akuntansi dengan NIM 202403018. Yang terhormat Bapak Adi Muhammad Ramadan SIkom MIkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai untuk memenuhi tugas atau UTS tersendiri mata kuliah Bahasa Indonesia bersama rekan saya. Saya boleh minta waktunya tidak lama, mungkin 5 menit. Apakah Anda berkenan? Berkenan. Baik, terima kasih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Abner Rofiq Gani Syakur. Saya berasal dari Garut. Saya mahasiswa SKIP Pasundan Cimahi. Baik nih, di sini kan saya mau mewawancarai, bertanya-tanya Akang mengenai bahasa Indonesia, yaitu tentang surat aja kali ya. Surat. Saya mau bertanya nih, pengertian surat apa sih? Pengertian surat adalah sebagai penyampaian informasi yang memiliki unsur sebagai pengiriman dan penerima surat. Pengertian surat ya. Selanjutnya saya mau bertanya nih, apa tujuan dari surat tersebut? Tujuan surat adalah sebagai sarana komunikasi atau pemberian informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada penerima surat. Kayak kesatuan ya antara pengertian dan tujuan, yang intinya ada pengirim dan penerima. Baik, selanjutnya selain dari pengertian dan tujuan, pasti ada nih fungsi dari surat tersendiri. Apa sih fungsi dari surat? Fungsinya adalah yaitu yang ke satu, sarana komunikasi, yang kedua bentuk kerjasama, yang ketiga mengisi penyimpanan. Adanya apa ke satu? Sarana komunikasi, yang kedua media penyimpanan, dan yang ketiga bentuk kerjasama. Baik, selanjutnya saya mau bertanya nih mengenai jenis surat tersendiri. Pasti banyak kan? Apa sih jenis surat yang Akang ketahui? Jenis surat yang saya ketahui adalah satu, surat pribadi, yang kedua surat resmi, yang ketiga surat dinas. Berarti ada 3 jenis surat ya, yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Tadi yang pertama ada surat pribadi. Apa sih surat pribadi tersendiri, bisa dikasih tahu? Surat pribadi adalah surat bersifat kekeluargaan yang artinya tidak formal atau tidak resmi. Berarti tidak resmi ya, bersifat kekeluargaan. Akang sendiri pernah tidak membuat surat pribadi? Tidak pernah. Tidak pernah. Tadi ada surat resmi nih. Apa surat resmi tersendiri? Surat resmi adalah surat seperti lamaran pekerjaan dan surat pengunduran diri. Berarti surat lamaran pekerjaan, surat pengunduran diri, berarti kalau mau bekerja ya pasti harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Terus tadi yang ketiga itu ada surat dinas. Apa sih surat dinas itu? Surat dinas adalah yang dibuat seperti lembaga, organisasi, atau secara resmi dan pastinya memiliki kop surat. Berarti ini surat dinas ya, yang resmi, yang memiliki kop surat. Sebelumnya saya mau bertanya nih, apakah di kampus Akang sekarang mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia tidak? Tidak ada matkul bahasa Indonesia.
Wah, kebetulan sekali, kenapa tidak ya? Karena tadi saya bertanya tentang materi bahasa Indonesia, tetapi Akang sendiri bisa menjawabnya tentang surat, pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis. Mengapa Akang sendiri bisa menjawabnya? Karena saya pernah belajar bahasa Indonesia dari SMP sampai SMA. Oh, kalau begitu sama sih. Pelajaran bahasa Indonesia dipelajari waktu SMP dan SMA. Pengalaman Akang sendiri waktu SMA, apakah pernah membuat surat? Membuat surat apa sih yang pernah Akang pelajari atau buat di waktu SMA? Waktu di SMA saya pernah membuat contoh surat lamaran pekerjaan. Berarti sama ya, waktu SMA kita mempelajari atau membuat surat lamaran pekerjaan. Berarti membuat surat lamaran pekerjaan itu sangat penting ya dipelajari di waktu SMA, karena kita kedepannya nanti mau gak mau harus bisa membuat surat untuk mendapat pekerjaan. Baik, mungkin itu saja wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan kepada Akang. Mungkin kesimpulannya tadi kita membahas tentang pengertian surat, tujuan surat, fungsi surat, jenis surat, dan contoh yang telah dibuat oleh Akangnya sendiri, yaitu surat lamaran pekerjaan. Mungkin itu saja, Kang. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.